Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Saya Yayu Kamalin, Saya Ratna Nur Fitriana, saya Nafisa Rahmawati. akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Isa. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Isa. Gimana ini kabarnya? Alhamdulillah Bu sehat. Ratna bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Isa. Bu, saya dengar-dengar katanya Bu Isa sama Bu Yayu mau mengadakan coaching ya? Iya Bu, hari ini rencana saya akan mengadakan coaching dengan coach saya yaitu Bu Yayu. Oh gitu. Jam berapa Bu? Nanti kira-kira jam 11 Bu ya, dari kelas 5. Oke, siap. Baik Bu, karena kehadiran saya di sini itu bertujuan memberikan dukungan kepada Bu Isa terhadap kompetensi coaching yang Bu Isa mau kembangkan nanti ya Bu ya. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan kepada Bu Yayu. Nah, apakah Bu Isa sudah siap dengan kegiatan coachingnya? Alhamdulillah Bu, saya sudah siap. Saya berterima kasih sekali dengan Bu Ratna Sama-sama Bu karena Isa. sudah meluangkan waktunya Iya. untuk mengambil saya nanti. Baiklah ya Bu Isa, sebelum Isa memulai proses coachingnya, saya ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan juga beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Isa, boleh? Pertama-tama, saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Bu Isa lakukan nanti, gitu ya. Nah, jadi Bu, poin-poin yang akan saya amati saat jenengan melakukan coaching sama Bu Yayu nanti, yaitu saya akan melihat Bu Isa melakukan percakapan coachingnya sesuai dengan alur tirta apa tidak. Terus, seperti kita ketahui bersama alur tirta ya Bu ya, pasti Iya. sudah tahu ya Bu ya. Yang pertama, tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Ada berapa Bu? Ada 4 ya Bu ya, nanti yang akan saya amati. Selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Bu Isa melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching atau tidak. Prinsip-prinsipnya kan pertama, membentuk kemitraan dengan coachee. Hubungan kemitraan yang dibangun dalam coaching akan mendatangkan kenyamanan pada coachee sehingga si coachee itu akan menyampaikan permasalahan yang dihadapinya. Kemudian menggali potensi coachee dengan proses kreatif dan juga memaksimalkan potensinya. Gitu ya Bu? Iya Bu. Selanjutnya, kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan yaitu 1, kehadiran penuh atau presence. Nah, nanti saya amati Bu. Kedua, mengajukan pertanyaan berbobot. Nanti jenengan akan mengajukan pertanyaan kepada Bu Yayu selaku coachingnya ya Bu ya. Dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, selanjutnya, ketika Bu Isa mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu juga perlu mendengarkan dengan rasa. Jadi tidak hanya biasa aja ya, tapi ada rasanya. Rasa itu apa? Rasa itu adalah receive. Receive itu menerima. Acknowledge itu memberi tanda. Sama summarize itu membuat kesimpulan dan juga ask itu menanyakan ya Bu ya. Iya Bu. Receive, menerima itu artinya Ibu menerima pernyataan-pernyataan dari Bu Yayu selaku coachingnya. Kemudian Ibu juga bisa memberikan pertanyaan terbuka. Lalu bisa juga bisa merangkum atau summarize pernyataan dari coachee dan Ibu bisa memberikan apresiasi kepada coachingnya. Itu ya Bu? Iya Bu. Nah, apakah Bu Isa sudah jelas dengan rubrik penilaian yang tadi sudah saya jabarkan? Sudah Bu, sangat jelas. Saya pada saat melakukan kegiatan coaching nanti, saya berencana akan melakukannya sesuai dengan alur tirta. Dan di situ saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip pada coaching, yaitu tadi ya Bu ya, Iya. apa? Ya, sudah saya jelaskan tadi ya Bu ya. Tadi ya Bu ya.
jelas dengan obrolan yang Ratna sampaikan tadi. Iya. Oke. Selanjutnya Bu, izinkan saya bertanya lagi ya Bu ya. Silakan. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Isa kembangkan? Iya Bu, yang pertama kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu adalah kejujuran penuh. Kejujuran penuh. Yang kedua adalah mendengarkan aktif. Iya. Yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, ada 3 ya Bu ya. Kira-kira dari ketiga kompetensi yang Bu Isa ingin kembangkan, itu bagian mana Bu yang pengen spesifik saya observasi Bu? Iya baik Bu. Yang ingin jenengan amati sampai spesifik itu adalah pada bagian mendengarkan dengan aktif dan pertanyaan yang berbobot. Oke, ada 2 ya Bu ya. Berarti nanti saya berfokus pada mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, Oke ya Bu benar. ya. Oke. Kemudian seperti apa sih Bu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bu Isa inginkan pada sesi coaching nanti sama Bu Yayu? Baik Bu, yang pertama Ya. nanti saya mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengar Bu. Oke. Yang kedua nanti saya akan mengajukan pertanyaan yang terbuka dan pertanyaan yang berasal dari mendengar. Oke, baik Bu. Demikian ya Bu ya observasi kita di pagi hari ini. Terima kasih ya Bu Isa ya sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Bu Isa capai dan ingin saya observasi. Selanjutnya, silakan Bu Isa melakukan coaching sama Bu Yayu selaku coachingnya ya. Nanti setelah Bu Isa selesai melakukan coaching, kita ketemu lagi ya Bu ya untuk berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang sudah Bu Isa lakukan tadi sama Bu Yayu. Ibu, terima kasih Bu Ratna atas sebelum proses coaching Bu Ratna sudah memberikan semangat dan menjelaskan tentang topik tadi. Iya, sama-sama ya Bu Isa ya. Sampai ketemu lagi ya Bu ya. Semoga nanti coachingnya lancar dan juga sukses. Amin. Assalamualaikum. Alhamdulillah Bu, saya baik. Nah, gimana kabarnya bisa? Alhamdulillah saya sudah baik, sehat. Gimana Bu Yayu? Sudah siap mau coaching hari ini? Iya Bu, insya Allah saya siap untuk mengungkapkan apa yang akan saya bicarakan pada Bu Isa. Oke, sebelum kita mulai ya Bu ya. Jadi hari ini kita akan melaksanakan proses coaching ya Bu ya. Ya, dalam kegiatan coaching yang akan kita laksanakan ini nanti akan menggunakan alur theta. Lalu di awal pembicaraan ini nanti saya akan bertanya kepada Ibu kira-kira dari pembicaraan kita ini nanti apa yang Ibu harapkan. Ya, iya Bu. Nah, betul sekali Bu, dalam pembicaraan kita ini saya tentunya mengharapkan solusi ya Bu ya, atau jalan keluar gitu dari apa yang nanti saya sampaikan, permasalahan yang sedang saya alami ini yang akan saya utarakan kepada Bu Isa nantinya gitu. Iya Bu, kok kelihatan lemas sekali, kurang bersemangat ya Bu. Iya Bu, Ada masalah apa sih Bu? Iya. Oke Bu, ini nggak ganggu waktu bisa ya? Enggak, saya Ya udah. Nanti Bu, saya tuh sebenarnya gini Bu, biasa sih Bu kalau kita memang kadang melaksanakan kegiatan pembelajaran itu kan kita di kelas, ya tentunya harapan kita kan ada anak yang serius nih mendengarkan kita ya Bu ya saat kita menyampaikan materi, kita memaparkan PowerPoint, nah terus kita menjelaskan nih materi-materi yang akan kita sampaikan pada hari itu, anak-anak itu mengikuti dengan sangat antusias gitu Bu. Nah, namun Bu di sini tuh kendalanya Bu, saya gemes gregetan ya Bu ya, ada satu anak saya itu jadi itu selalu acuh tak acuh gitu Bu, selalu mengabaikan apa yang saya sampaikan setiap saya mengikuti dan memberikan pembelajaran di kelas gitu. Nah, saya tuh bingung Bu. Nah, itu saya harus kayak gimana sih mengatasi solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini. Nah, karena kan kita memang tentunya setiap minggunya pasti bertemu dengan mereka Ibu ya. Masa setiap saya memberikan pembelajaran, kok anak ini selalu tidak antusias gitu. Jadi permasalahan Bu Yayu ini berarti Bu Yayu mengharapkan ada anak yang belajar tidak pernah memperhatikan Bu ya Bu ya. Iya. Terlalu acuh padahal dengan Bu Yayu udah
Bu, nah kalau saya amati ya Bu ya, dari anak itu sih Bu, yang sepertinya kok dia itu kurang antusias itu karena mungkin ya Bu ya, kalau saya dari amati nantinya mungkin dia pengen pembelajaran itu yang lebih asik lagi Bu, bukan hanya saya menyampaikan materi aja itu bukan hanya saya menyampaikan dengan menampilkan PowerPoint aja itu bukan, tapi anak ini sepertinya nantinya mengharapkan pembelajaran itu yang sangat interaktif, yang memang berpihak kepada anak-anak gitu. Nah mungkin dia pengen pembelajaran itu yang mengasihkan dengan permainan gitu ya Bu ya, gitu. Bisa juga sih Bu. Nah, kira-kira menurut Bu Yayu nih, kondisi yang seperti apa sih yang Bu Yayu harapkan kepada anak itu? Iya Bu betul. Nah saya tuh punya harapan memang Bu, setiap saya memberikan pembelajaran, setiap saya memberikan menyampaikan materi, anak-anak ini eh, harus mendengarkan dengan seksama, menyimak dengan baik, dan mengikuti pembelajaran saya itu dengan sangat antusias gitu ya Bu ya, dengan senang sehingga anak-anak itu tertarik dan mendengarkan apa yang saya sampaikan gitu Bu, bukan malah anak itu sibuk sendiri, acuh-acuh, nah ngobrol sendiri dengan temannya, sehingga nanti pembelajaran yang saya sampaikan itu tidak sampai ke anak gitu. Nah jadi kondisi ideal yang saya harapkan ya anak ini benar-benar bisa mengikuti pembelajaran saya dengan sangat antusias gitu ya Bu ya. Berarti yang Bu Yayu harapkan itu seperti itu ya, anak-anak bisa antusias, terus anak-anak itu semangat ya dalam mengikuti pembelajaran dari Bu Yayu sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan itu tercapai. Seperti itu ya Bu Iya ya. betul Bu, saya mengharapkan anak-anak yang sangat antusias dalam pembelajaran saya ya Bu ya tentunya. Oke, kalau begitu kira-kira ada metode yang telah berhasil untuk membuat anak tersebut tidak Bu? Iya Bu, kalau saya ya Bu ya itu pernah waktu itu sesekali menerapkan metode pembelajaran ya Bu ya, dengan memberikan dia tuh lewat sebuah permainan Bu. Waktu itu pernah saya memberikan satu materi pembelajaran mengenai topiknya itu karir Bu. Nah dengan cara ini tuh anak-anak saya kasih sebuah puzzle ya Bu ya, yang dimana itu nanti saya kelompokkan per kelompok-kelompok, di mana satu kelas ada 3 kelompok Bu. Saya bentuk itu sesuai dengan gaya belajar mereka Bu. Nah dari situ saya kotak-kotakkan nih anak ini, mana yang memang dia itu lebih condong ke gaya belajar audio, lebih condong ke belajar visual dan ke kinestetik gitu ya Bu ya. Nah dari beberapa kelompok ini nanti saya berikan materi yang memang sesuai dengan gaya belajarnya ya Bu ya, dan tentunya nanti saya juga menerapkannya pembelajaran itu dengan metode games gitu ya, sehingga anak didik saya bukan hanya mendengarkan saya ceramah gitu ya, atau hanya dengan melihat PowerPoint itu bukan, tapi anak itu aktif dengan kelompok-kelompoknya mengikuti pembelajaran saya, dan tentunya dia juga asyik menikmati gitu. Bukan hanya saya menyampaikan tapi tidak ada mendengar, tapi kalau saya menerapkan metode tersebut anak bisa lebih antusias gitu. Jadi metode yang pernah saya terapkan dan berhasil adalah memberikan dan menyampaikan materi itu melalui sebuah games atau permainan gitu. Iya, berarti setelah saya dengar dari Bu Yayu itu ada Bu Yayu sudah pernah melakukan ya Bu ya? Iya. Bahkan metodenya tadi dalam pembelajaran itu sangat berdiferensiasi ya Bu ya, sampai dikelompok-kelompokkan seperti itu. Betul Bu, cuma kan waktu itu saya hanya sesekali ya Bu ya, iya, sehingga kan jadi saya tuh kadang kan kita harus menyiapkan materinya yang sangat ini ya Bu ya, betul. Nah tentunya kan beda dengan hanya kita menyampaikan, dengan kita menyiapkannya secara prepare dengan baik ya Bu ya. Nah jadi ya betul Bu, jadi sepertinya itu dari situ Bu, sehingga waktu saya kembali lagi Bu ya dengan cara mengajar yang monoton, dengan cara menyampaikan materi itu ceramah, anak menjadi tidak semangat. Nah, padahal waktu itu saya sudah menerapkan metode yang sangat berhasil. Iya, itu betul. Selanjutnya Bu, setelah melihat seperti itu ya Bu ya, apa saja sekarang rencana dari Bu Yayu dan bagaimana langkah-langkahnya yang akan Bu Yayu lakukan ini agar anak itu kembali bisa antusias seperti itu? Oke Bu, nah tentunya ya Bu ya, yang pasti yang akan saya lakukan adalah dengan
cara merubah metode pembelajaran saya itu Bu ya. Yang tadinya saya hanya sesekali menggunakan metode berdiferensiasi. Nah, ini ke depannya ya saya akan selalu, bukan hanya sesekali Bu ya, tapi saya akan selalu memberikan pembelajaran dengan metode yang diferensiasi itu. Nah, diselingi permainan, ice breaking gitu ya, sehingga anak ini bisa belajar sesuai dengan gaya belajarnya gitu Bu. Jadi rencana langkah yang akan saya terapkan adalah menerapkan pembelajaran diferensiasi dan secara konsisten gitu ya Bu ya. Berarti itu rencana dari Bu Yayu ya yang akan dilakukan ya. Terus ini saya mau tanya nih Bu Yayu ini untuk meningkatkan siswanya tadi ya agar selalu antusias saat Bu Yayu memberikan pembelajaran, itu komitmen apa yang akan Bu Yayu lakukan agar ini selalu berjalan dengan baik? Oke, terima kasih Bu Isa. Nah, komitmennya yaitu tadi Bu, saya bukan hanya memberikan pembelajaran satu kali aja gitu ya Bu ya, pembelajaran yang menyenangkan itu. Nah, tapi saya tetap konsisten gitu. Nah, berkelanjutannya ya setiap saya mengajar di kelas yang saya aku, saya memberikan pembelajaran sesuai dengan metode yang memang berpihak kepada anak gitu Bu. Karena kan memang anak sekarang kan merdeka belajar ya Bu ya. Dia bisa memilih, oh aku akan belajar dengan gaya belajar aku nih seperti ini gitu. Jadi anak tidak akan monoton Bu dengan cara belajar yang kuno gitu, yang hanya dengan mendengarkan guru menyampaikan materi, itu kan tentunya membuat boring anak ya Bu ya. Nah, jadi saya akan konsisten untuk terus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi gitu Bu. Berarti komitmen yang akan Bu Yayu lakukan adalah konsisten ya dalam melakukan itu. Iya. Selain itu kira-kira kapan Bu Yayu akan memulai itu? Oke Bu, nah tentunya ya secepatnya ya Bu ya. Nah, secepatnya, dan saya juga akan menyiapkan materi-materi itu sesegera mungkin. Nah, kalau bisa ya memang minggu depan lah Bu ya, karena kan materi juga harus saya cari, materi juga saya akan persiapkan, sehingga nantinya saya masuk kelas dengan materi yang sudah sangat prepare. Nah, anak juga bisa mengikutinya dengan baik. Jadi insya Allah minggu depan sudah siap. Baik, berarti Bu Yayu berkomitmen ya akan konsisten dan akan mulai besok ya Bu ya. Iya Bu, betul sekali. Selain untuk memulai secepatnya ya Bu Yayu membutuhkan dukungan dari siapa saja agar anak itu nanti bisa kembali berantusias, kembali semangat ya dalam mengikuti pembelajaran dari Bu Yayu. Kira-kira siapa saja Bu? Oke Bu, terima kasih. Tentunya dukungan yang saya harapkan itu ya Bu ya, ya dari orang-orang sekitar saya Bu. Nah, terutama dari diri saya sendiri, saya juga harus tetap semangat nih. Nah, memang kita menyiapkan pembelajaran itu kan bukan hanya apa ya Bu ya, instan gitu ya, tapi harus ada persiapan gitu. Nah, jadi saya semangat dalam diri saya sendiri. Terus juga saya misalkan kalau ada kesulitan, saya akan berbagi cerita dengan koordinator TK saya, dengan rekan sejawat saya, dengan kepala sekolah dan pihak-pihak yang saling berkaitan gitu. Sehingga nanti rencana yang saya harapkan itu dapat berjalan dengan baik, dan saya juga bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini tentunya kembali lagi untuk anak. Berarti Bu Yayu juga membutuhkan dukungan ya Bu ya, tentunya dari pihak lain. Iya. Ya, lingkungan di sekolah lah Iya, istilahnya ya Bu saya ya. kita lakukan. Oke, terus bagaimana Bu Yayu hari ini? Kira-kira solusi yang Bu Yayu dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Ya, tentunya kan saya bingung ya Bu ya. Nah, sehingga saat saya berbincang dengan Bu Isa, mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang saya alami tentang kondisi murid saya sekolah ya Bu ya, saya mendapatkan gambaran nih, oh ternyata tuh murid saya mengharapkan pembelajaran yang menarik ya Bu ya, yang pembelajaran yang memang disesuaikan nih dengan minat, potensi, bahkan dengan kemampuan belajar mereka gitu. Sehingga jadi saya dalam perbincangan ini saya mendapatkan solusi, mendapatkan metode atas permasalahan yang saya alami. Nah, sehingga apa Bu, nantinya saya ini harapan saya ya Bu ya, saya menjadi guru yang dirindukan anak-anak kehadiran saya gitu. Betul, bukan hanya nanti kalau saya nggak ada murid saya bilang alhamdulillah gitu ya Bu ya. Ya betul, harapan ya Bu iya betul Bu. Jadi yang saya harapkan itu nanti
tunggu kehadirannya Gitu ya Bu. Nah, jadi saya tentunya dalam perbincangan ini saya mendapatkan solusi terbaik saya atas permasalahan yang saya hadapi yang nantinya akan segera mungkin saya terapkan untuk pembelajaran di kelas gitu Bu. Tentunya pembelajaran yang memang berpihak pada anak ya Bu ya. Oke, berarti bagaimana Bu perasaan beliau setelah kita melakukan diskusi tadi? Apakah masih ada ganjelan atau ada yang ingin mau disampaikan lagi nggak? Oke Bu, insya Allah alhamdulillah ya Bu ya. Saya udah lega, saya merasa senang ya karena Bu Isa sudah bersedia nih mendengarkan perbincangan saya dan membantu saya untuk mengatasi permasalahan yang saya hadapi ini. Jadi saya sangat bersyukur hari ini bisa ketemu dengan Bu Isa. Alhamdulillah. Dari perbincangan kita, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Kalau saya rasa insya Allah sih sudah cukup Bu. Insya Allah nanti kalau misalkan saya perlu berbagi cerita dengan Bu Isa lagi, saya akan menghubungi Bu Isa dan saya segera kita diskusi bersama lagi gitu. Oke, alhamdulillah. Nanti bisa kabar-kabar ya Bu ya. Oke, Setelah konsisten mungkin 1 bulan lagi atau 2 minggu lagi bisa kabar-kabar ada perkembangan tidak dengan muridnya tadi gitu ya Bu ya. Oke Bu, nanti insya Allah segera mungkin saya akan kabari Bu Isa, saya akan berbagi cerita terhadap metode yang sudah saya terapkan itu nanti ya Bu ya. Nah, keberhasilannya itu akan saya kasih tahu ke Bu Isa. Siap. Saya sangat senang sekali bisa mendengarkan cerita dari Bu ya. Wah, Bu Isa ini luar biasa sekali nih coachingnya tadi sama Bu Yayu. Sudah dapat berjalan dengan lancar nih kalau saya lihat. Bagaimana nih Bu perasaannya setelah coaching sama Bu Yayu? Ya Bu, setelah tadi melaksanakan coaching dengan Bu Yayu Bu, saya merasa sangat bahagia karena apa yang telah disampaikan Bu Yayu itu sampai disampaikan semua itu untuk permasalahannya. Ya, sehingga saya merasa kompetensi yang saya inginkan itu sudah tercapai. Alhamdulillah, keren sekali. Baik Bu Isa, pada saat sesi coaching tadi, itu kan kalau merujuk pada indikator pencapaian dari pengembangan yang Bu Isa harapkan pada kompetensi coach Ibu, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Jadi Bu, setelah saya melakukan proses coaching tadi, saya itu merasa sudah mampu fokus untuk mendengarkan secara penuh dan mendengar aktif. Lalu saya itu mengamati coaching saya itu dengan fokus ya Bu ya, sesuai dengan alur yang ada pada tirta. Oke, nah baik Bu, berarti sudah tercapai ya Bu ya tujuan atau indikator pengembangan yang sudah Ibu Isa harapkan tadi pada saat pra observasi ya Bu ya. Ya Bu, menurut saya sudah tercapai Bu. Alhamdulillah. Izinkan saya tapi ya Bu ya menyampaikan hasil dari pengamatan saya waktu jenengan observasi, waktu jenengan coaching sama Bu Yayu. Boleh ya Bu ya? Silakan Bu. Oke. Baik Bu, berdasarkan observasi saya tadi ya Bu ya, kegiatan coaching yang Ibu laksanakan itu sudah berjalan dengan baik Bu. Di mana Bu Isa itu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta Bu. Yaitu ada tujuan umum, ada identifikasi masalah, rencana aksi maupun tanggung jawab. Gitu ya Bu ya. Kemudian Bu Isa juga sudah menanyakan tujuan pada coaching pada saat coaching itu tadi, mengarahkan si coaching untuk mengidentifikasi masalahnya, merencanakan aksinya untuk menyelesaikan permasalahannya, dan juga Bu Isa juga sudah mengarahkan si coaching untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, Bu Isa juga sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching, di mana tadi saya lihat Bu Isa itu sudah fokus sama coachingnya. Itu artinya Bu Isa itu sudah melakukan kehadiran penuh atau presence, ya. Bu Isa juga sudah mendengarkan secara aktif, juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, keren itu Bu. Terus Bu Isa itu sudah saya amati ya Bu ya, sudah menyampaikan semua apa indikator-indikator, terus fokus kompetensi yang ingin saya observasi tadi juga sudah terpenuhi semuanya Bu. Alhamdulillah ya Bu. Menurut saya itu sudah sangat baik Bu
Jadi saya berencana ke depannya nanti untuk terus melakukan latihan-latihan terus Bu. Ya. Yaitu dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan yang sangat efektif seperti itu. Baiklah Bu Isa, semoga kompetensi tersebut dapat Bu Isa kembangkan sesuai dengan harapannya Bu Isa. Gitu ya Bu ya. Semoga Bu Isa itu juga bisa mencapai kompetensi-kompetensi lain yang Ibu harapkan dengan memperbanyak praktek coaching. Iya Bu, nanti saya akan berusaha terus untuk melakukan latihan dalam kegiatan coaching sehingga saya berharap akan semakin lebih baik ya Bu Iya. dari ini. Iya betul Bu. Kira-kira nih Bu Isa, ada hal lain nggak yang ingin Bu Isa sampaikan lagi kepada saya? Baik Bu, menurut saya sudah cukup Bu. Oh sudah cukup, ya sudah, alhamdulillah. Kalau begitu saya cukupkan ya Bu ya. Iya, Bu. Sampai ketemu besok pekan depan atau di lain kesempatan ya Bu ya. Salam untuk